Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita berdiskusi tentang komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini sesungguhnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Tuhan berkata kepada malaikat, "Aku ingin menjadikan khalifah di atas bumi." Mereka bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Dia berkata, Allah kemudian menyampaikan bahwa aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi. Allah memberikan contoh kepada kita bahwa ketika ingin melakukan sesuatu itu, lakukan komunikasi. Nah, dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa aku ingin menjadikan khalifah di atas bumi ini, yang dimaksudkan yakni menciptakan Adam sebagai penghuni bumi. Dari surat Al-Baqarah tersebut juga diperlihatkan bahwa informasi yang lalu juga dibawa oleh para malaikat dan disampaikan kepada Tuhan bahwa, ya Allah, dulu kami juga sempat diutus olehmu untuk mengusir jin dari hunian bumi ini karena mereka selalu bermaksiat. Ini menunjukkan bahwa informasi yang kita dapatkan juga harus disampaikan sebagai penguat terhadap argumentasi manusia. Ketika kita melakukan komunikasi sosial dengan masyarakat, berarti ada informasi masa lalu, kemudian informasikan masa kini, dan informasi masa yang akan datang. Ini kita lihat bahwa Allah memberikan gambaran seperti ini. Begitu juga dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa kritik adalah sebuah ajaran Tuhan. Kritik itu dibutuhkan. Makanya ketika kita menjadi pemimpin, harus juga memberikan ruang kritik untuk apa yang sedang atau telah dilakukannya. Ini gambaran untuk para pemimpin yang sedang berkuasa. Jangan fobi terhadap kritik, jangan takut terhadap kritik. Tuhan pun siap dikritik. Nah, itu dari gambaran ayat ini. Kemudian apabila kita juga melihat ayat-ayat lain, sesungguhnya banyak sekali yang menggambarkan tentang bagaimana komunikasi sosial itu dibangun. Jika kita perhatikan secara mendalam bagaimana kritik itu ada, bagaimana kritik itu dibangun, kita sudah melihat gambaran Allah aja membuka ruang untuk dikritisi. Berarti komunikasi sosial bangunannya adalah untuk memberikan masukan, untuk merencanakan sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Karena kita sehari-hari ini sedang dilanda anti kritik. Oleh sebab itu, kembali lagi kepada Al-Quran, kita harus menerima kritik dari siapapun, kritik untuk yang masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Kalau kita melihat ini, maka kita bisa mengambil konstruk berpikir bahwa sesungguhnya agama itu mengantarkan adanya peradaban modern melalui kritiknya tersebut. Jadi peradaban modern yang muncul hari ini sesungguhnya ada sumbangsih konstruk berpikir keagamaan dari masing-masing agama itu yang menyumbangkan munculnya
modernisasi melalui kritik. Jadi munculnya sesuatu yang baru itu karena kritik. Munculnya sesuatu yang baru karena perbedaan. Makanya para pemimpin, ayo kita buka ruang kritik sebesar-besarnya. Kita hadir menjadi pemimpin untuk dikritisi, bukan anti kritik. Karena kritik akan memunculkan peradaban baru. Peradaban sosial modern hari ini sangat dipengaruhi oleh dua aspek yang mendukungnya, yang mendorongnya. Yang pertama adalah akal, rasionalitas. Memaksimalkan akal akan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi dengan akal ini manusia bisa melakukan apapun. Dengan akal ini orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah empiris, realitas, material. Jadi sesuatu yang empirik, yang dari sisi materialnya itu, realitasnya itu ada, maka itu orang lebih sering mengatakan empirik, real, nyata. Jadi perubahan yang terjadi hari ini adalah karena kemampuan memaksimalkan fungsi akal, fungsi akal yang dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah empiris, realitas. Dengan dua itu kemudian muncullah perilaku-perilaku modern hari ini. Nah, jika kita melihat kealiran-aliran masa lalu, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, perbedaan itu memunculkan juga perilaku modern hari ini. Orang Jabariyah mengatakan bahwa kita terpaksa, apa yang kita lakukan betul-betul datang dari Tuhan, bahwa manusia hanya sebagai wayang, manusia hanya sebagai wujud keterpaksaan untuk melakukan sesuatu. Qadariyah kebalikannya. Jadi kalau Qadariyah, mereka menganggap bahwa kita bisa melakukan apapun. Manusia itu bisa melakukan apapun dengan akal pikirannya dan badan fisik jasmaninya itu. Jadi kontradiksi ini, yang satu menyatakan semuanya dari Tuhan, sementara yang Qadariyah kita mampu melakukan apapun, terserah kita. Contohnya kita ingin memindah barang, kan bisa memindah barang, tidak ada campur tangan Tuhan. Manusia sudah dikasih kekuasaan penuh. Nah, ini yang kemudian perbedaan ini, yang satu bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan, yang satu mengatakan kita punya kuasa penuh. Ketika terjadi perdebatan, maka akan memunculkan cara berpikir baru, menghasilkan konstruk berpikir baru. Jika ada tesa, maka kemudian akan ada antitesa, dan kemudian akan muncul juga sintesa. Itu dalam berkomunikasi. Maka sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan kemudian dibuat menjadi hitam putih, tetapi bahwa adanya hitam putih akan menghasilkan warna yang lain. Ini dari hasil komunikasi kelompok per kelompok. Dan menarik untuk kita kaji karena kemodernan hari ini juga sesungguhnya, kalau kita belajar dari tadi penciptaan manusia, terjadi dialog Tuhan dengan malaikat, kemudian di ayat lain ada Tuhan dengan setan, Tuhan dengan malaikat juga. Ini menandakan bahwa kita sebagai manusia harus mampu untuk menggali dari cara pandang orang ke orang, dari hasil komunikasi sosial orang dengan orang. Perbedaan yang muncul dari hasil komunikasi itu justru akan memunculkan teori-teori baru, akan memunculkan pola-pola baru. Nah, ini penting karena perubahan begitu cepat, maka cara berpikir pun kita harus cepat. Jika dalam komunikasi sosial kita lambat, maka kehidupan kita akan tergilas oleh zaman.
ketergilasan ini kemudian nanti akan memunculkan konflik-konflik yang tidak bermanfaat. Munculnya Jabariyah Qadariyah kemudian menghasilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa dalam sebuah perbuatan manusia punya kuasa, Tuhan punya kuasa. Ada porsi tersendiri untuk Tuhan, ada porsi tersendiri untuk manusia. Maka sesungguhnya dalam pandangan saya, agama sebagai dogmatis, totaliter, menyerang, saya kurang sepakat. Itu kan ketika kita komunikasikan kepada masyarakat bahwa ada loh dalil yang mengatakan bahwa harus begini, harus begitu. Ini yang benar, itu yang salah. Dengan mengkomunikasikan bahwa ada komunitas yang mengatakan bahwa manusia terpaksa, ada komunitas yang mengatakan bahwa manusia semuanya kuasa, ada yang mengatakan kemudian bahwa ada ruang Tuhan, ada ruang manusia. Itu kan hasil dari komunikasi sosial, hasil dari dialog, hasil dari cara pandang, hasil dari cara mengkritisi seseorang. Nah, jika kita kaji lebih jauh lagi, maka sesungguhnya agama tidak lagi difahami sebagai sesuatu yang dogmatis. Pesan-pesan Tuhan itu bisa dikaji secara bebas oleh kita. Ayat-ayat Tuhan bisa dikaji secara mendalam oleh akal kita. Kemudian disandingkan dengan hal-hal yang sangat empirik, hal-hal yang sangat nyata. Kemudian akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat dinamis. Hari ini orang boleh mengatakan era modern, tapi mungkin dengan perubahan akan berubah juga dengan era milenial. Tapi perubahan-perubahan itu sesungguhnya adalah gambaran dari proses pesan-pesan Tuhan yang sangat banyak dan bersifat universal itu ketika dikomunikasikan kepada orang. Orang menyampaikan satu ayat yang difahami seperti ini, orang lain sama dengan membaca ayat sesama, tetapi hasilnya berbeda. Salah satu contohnya adalah surat Ad-Duha. Allah berpesan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebagian mufasir mengatakan bahwa walal akhiratu itu akhiratmu khairul laka minal ula, lebih bagus, harus lebih bagus minal ula daripada kehidupan di bumi ini. Tetapi ada mufasir lain, ini yang disampaikan oleh Mbah Yai Ali Maksum dulu ketika dia menjadi tim penyusun terjemah Departemen Agama, bahwa disampaikan kepada Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirmu akan lebih baik daripada awalmu. Jadi sama-sama firman Tuhan, tetapi hasil dari kajian kemudian disampaikan, dikomunikasikan kepada yang lain dengan makna yang hakikatnya sama, tetapi narasi yang dibangun adalah akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi di narasi lain bahwa akhirmu itu akan lebih bagus daripada awalmu. Nah, ini contoh-contoh kajian ini yang kemudian saya sampaikan ke semua bahwa Islam itu sesungguhnya tidak dogmatis, tidak totaliter, juga tidak mengekang. Jadi ada kebebasan dengan akalnya itu untuk mengkaji dari pesan-pesan Tuhan. Tentunya dengan dua pola tadi, pola akal, rasionalitas, kemudian pola empirik, apa yang nyata, apa yang secara material itu tampak di bumi ini. Karena apa yang ada di bumi ini sesungguhnya itu juga ayat-ayat kauniyah. Harus kita kaji, harus kita gali, ada pesan apa Tuhan ketika menghadirkan bumi ini, ketika menghadirkan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan.
ikan, lautan, itu harus kita kaji sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyah. Tampaknya perbedaan-perbedaan itu memang ketika dikomunikasikan kepada masyarakat. Ketika masih dalam alam fikir kita masing-masing, sesungguhnya kan tidak tampak perbedaan itu. Perbedaan ada ketika dikomunikasikan. Maka lagi-lagi komunikasi selalu menyumbangkan kesuksesan kita dalam hal apapun. Dan saya yakin ke depan persoalan komunikasi ini, persoalan tafsir, persoalan kemampuan berpikir akal akan terus-menerus berkembang. Kita lihat munculnya komunisme yang bicara tentang kesejahteraan bersama, munculnya materialisme yang diboyong oleh Karl Marx, itu juga bicara tentang bagaimana materi itu menjadi tujuan. Pada saatnya juga nanti akan berubah lagi, akan berkembang lagi, termasuk kita yang belajar tentang ekonomi. Jadi munculnya komunis sosialis itu, munculnya materialisme itu akan merubah pola berpikir orang, akan merubah komunikasi orang. Karena apa? Karena tadi ada tuntutan-tuntutan tertentu dari masing-masing perilaku masyarakat itu yang kemudian masuk ke jiwa seseorang. Kemudian orang dan kelompok orang itu berubah dalam cara berkomunikasi, bersikap, bertindak, berperilaku. Dulu Karl Marx itu menyampaikan bahwa siapa yang siap dengan produksi, maka mereka akan menguasai peradaban. Ternyata kemudian berubah juga kan hari ini, justru siapa yang bisa membaca pasar, maka dia akan menguasai peradaban. Di cara berpikir komunitas materialisme itu juga terjadi pergeseran-pergeseran semacam ini. Yang awalnya produsen itu menciptakan sesuatu, kemudian ada peminat, itu kan, itu perilaku konsumennya. Hari ini itu berbeda. Siapa yang memahami perilaku masyarakat, keinginan masyarakat, inginnya apa baru dipenuhi. Kalau dulu sangat ditentukan oleh perusahaan menciptakan apa, kemudian masyarakat dibentuk dengan promosinya itu. Sekarang promosi setinggi apapun kemudian masyarakat tidak membutuhkan, ya tidak akan ada pangsa pasar itu. Pangsa pasar itu hari ini adalah apa sih yang diinginkan oleh pasar itu, oleh masyarakat itu. Nah, keinginan itu kemudian dibuat produk, baru komunikasi terjadi melalui promosi. Kan seperti itu. Ini di komunitas materialisme pun terjadi seperti itu. Jadi perilaku materialisme, jadi komunitas materialisme itu dirubah dengan sendirinya seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi kalau orang mengatakan firman Tuhan tidak berubah, iya, tapi cara menafsirkannya berubah. Maka ketika dogmatis, maka agama akan ditinggalkan. Nah, agama yang mampu menyesuaikan dengan, bukan agamanya maksudnya, cara berpikir, cara menafsirkan orang terhadap sebuah ayat kemudian dikomunikasikan ke masyarakat dengan pola dan keinginan yang ada selama tidak melanggar dengan nilai-nilai keagamaan, kemudian yang paling banyak diterima oleh masyarakat. Contoh yang paling sederhana lah, ketika ada sebuah ibadah, kita masyarakat sekarang suka dengan simbol-simbol yang sangat sederhana, maka pilihannya pasti kesederhanaan. Ada sholat dengan baca 1 juz, imamnya ruku sujudnya lama lagi untuk menyeimbangkan dengan bacaannya, dengan bacaan surat-surat pendek, maka yakin masyarakat akan memilih dengan surat-surat pendek itu. Umpamanya ketika kita sholat tarawih aja yang mudah, bacaan yang satu
menghabiskan 1 juz per malam untuk memenuhi target hatam di hari ke-30, dengan yang membaca surat-surat pendek, kecenderungan masyarakat pasti akan yang ke surat-surat pendek itu. Karena apa? Nah, itu tadi perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang menyukai kesederhanaan, kecepatan, perilaku masyarakat yang lebih suka dengan sesuatu yang simpel-simpel ini. Itu perilaku yang kita lihat hari ini yang melekat pada masyarakat. Nah, kalaupun produsen mengikuti keinginan pangsa pasar, namun tetap saja promosi itu dibutuhkan, komunikasi dibutuhkan, informasi dibutuhkan. Makanya letaknya sukses tidaknya sebuah produk sesungguhnya kembali lagi kepada komunikasi, termasuk komunikasi yang dibangun oleh para pemimpin kita. Ketika komunikasinya bagus, maka kualitas kepemimpinan juga akan menjadi bagus. Selalu saja dalam ilmu sosial, setiap perilaku pasti ada nilai baik dan pasti akan ada nilai buruknya. Orang sukses adalah orang yang mampu memaksimalkan potensi positifnya. Jika produsen sudah mengikuti pola-pola yang diinginkan konsumen, kemudian dikomunikasikan untuk lebih memasarkan produknya dengan promosi dan lain sebagainya, ada saja kemudian perilaku masyarakat yang mengelompokkan perilaku-perilaku tersebut menjadi dengan istilah simulakra. Simulakra adalah konstruk imajinasi seseorang yang seakan-akan nyata adanya, konkret, padahal sesungguhnya tidak nyata. Dan ini hampir merambah di seluruh masyarakat yang kita lihat hari ini di Indonesia. Perilaku-perilaku seperti ini banyak mewarnai di dunia produksi, di dunia politik, di dunia sosial, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh pimpinan kita. Sangatlah tidak masuk akal sesungguhnya ketika seorang pemimpin itu untuk masuk ke dalam gorong-gorong. Untuk apa? Untuk melihat kondisi yang real. Sebenarnya kan untuk melihat kondisi yang real di dalam gorong-gorong itu. Tapi sesungguhnya kan tidak harus dilakukan oleh dia. Bisa dilakukan oleh bawah-bawahannya atau menyuruh timnya untuk melihat kondisi itu. Akan tetapi perilaku masyarakat hari ini melihat bahwa itu bagian daripada merakyat, maka simbol itu diambil. Salahkah itu? Ya sama sekali tidak salah. Tetapi akal sehat kemudian menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan adalah mengikuti keinginan masyarakat dengan makna merakyatnya. Kayak umpamanya pemimpin-pemimpin pada pergi ke pasar untuk melihat kondisi, situasi, itu kan pasar seperti apa, itu tidak salah. Tetapi sesungguhnya hasil penelitian di kampus-kampus juga sudah sangat mewakili, sudah banyak sekali. Tetapi karena masyarakat menganggap bahwa itu bagian dari calon pemimpin yang hebat dengan belusukan itu, maka belusukan bagian dari hal yang dilakukan oleh pemimpin untuk menarik suara dari masyarakat. Tidak salah, tetapi hakikatnya bukan itu. Kalau hakikatnya di kampus-kampus sudah ada, di masyarakat sudah ada, apalagi hari ini kan di media sosial sudah ada. Tapi perilaku masyarakat seperti itu. Jadi pemimpin itu sudah membaca, sama dengan produsen tadi. Kalau produsen dulu berkarya, kemudian karyanya maksimal nilainya, kemudian masyarakat mengikuti itu. Hari ini kan tidak, produk juga. Masyarakat penginnya apa, kemudian dibuatkan oleh
produsen kemudian menginformasikan. Nah, politik juga hari ini kan seperti itu. Tugas Undang-Undang Dasar kan sebenarnya sederhana sekali. Satu, mencerdaskan, yang kedua mensejahterakan, bagaimana bisa masyarakat bisa cerdas, bagaimana masyarakat bisa sejahtera. Tapi yang disukai orang hari ini adalah merakyatnya, di mana keinginan rakyat itu. Ketika keinginan rakyat dia jalan-jalan dari rumah ke rumah, padahal itu kan sebenarnya bukan solusi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan. Tapi karena itu yang diinginkan, maka calon pemimpin semuanya terjun seperti itu. Itulah simulakra. Jadi sebenarnya produsen mengikuti konsumen, pemimpin mengikuti keinginan rakyatnya, itu bagian yang hari ini sedang menjamur di Indonesia. Masyarakat akhirnya tidak mendapatkan isinya, tetapi hanya mendapatkan kulitnya. Begitu juga ada dalam ekonomi. Sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat justru yang dipromosikan, yang dikomunikasikan, yang diinformasikan, bukan kebutuhan tubuh itu apa. Ketika merasa nikmat di lidah, habis itu perut kita bermasalah, itu tidak penting bagi masyarakat, tetapi saya sudah merasakan apa yang dipromosikan itu. Nah, ini ada seperti itu hari ini. Jadi kita sebagai masyarakat harus mampu menilai informasi yang disampaikan. Kemudian kita juga ketika membaca kitab-kitab klasik sebenarnya sudah membaca juga ya. Dulu di Muqaddimah ada yang mengatakan wanahwu aula awalan ayyuk lama. Sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi itu tidak jadi fokus. Hari ini menjadi sangat fokus. Kemudian jadi masyarakat hari ini lebih perilakunya itu lebih didorong bukan oleh kebutuhan, tetapi apa yang dikatakan orang, apa yang dilabelkan seseorang. Lebih suka ke situ, lebih menikmati itu, lebih bangga dengan itu daripada resiko yang kemudian muncul dalam alam fikirnya menjadi gelisah, resah, fisik tubuhnya menjadi lemah. Orang tidak menganggap penting itu. Itulah simulakra hari ini. Simulakra mendefinisikan kebutuhan itu didasarkan atas apa yang dikatakan orang, atas apa yang dipromosikan orang, atas apa yang dilakukan kebanyakan orang. Nah, ini menjadi ciri atau tren gaya hidup hari ini yang orientasinya bukan kepada kebutuhan, tetapi lebih kepada gaya seseorang, gaya kebanyakan orang, gaya ketokohan-tokoh, umpamanya dalam artian artis-artis, mereka yang selebriti, begitu juga mereka yang di dunia media sosial. Itu perilakunya berubah seperti itu. Jadi hari ini masyarakat akan sangat bangga, akan menganggap status sosialnya naik ketika banyaknya simbol-simbol yang dimiliki. Jadi kita itu merasa nyaman kalau keseharian kita panggil orang tua itu Abi, Umi. Ketika ada orang yang memanggil Abi, Umi, itu sudah merasa wah ini luar biasa, ini satu kesepahaman. Sama dalam satu hal dianggap sama dalam banyak hal. Ini kan berbahaya juga. Ketika halo bro, ini sini juga bro juga itu kan. Halo sahabat, halo kawan. Ketika ada kesamaan satu simbol, kemudian meuniversalkan kesamaan yang lain. Ini juga menjadi sangat berbahaya karena tidak ada kedalaman dalam pengkajian terhadap sebuah aspek. Ini dalam komunikasi sosial itu terasa seperti itu. Jadi simbol-simbol itu menjadi hal yang sangat penting hari ini. Kemudian juga dalam pola kepemimpinan seperti itu juga. Dalam komunikasi sosial, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita
tanpa kita menyaringnya dalam banyak aspek, ketika sudah memiliki kesamaan dalam satu hal, salah satu halnya adalah sangat merakyat, padahal itu hanya satu simbol, maka kemudian rakyat mengatakan itu bagian dari keseluruhan. Bahkan lebih berbahayanya lagi ketika pendapatnya, pandangannya, data-datanya yang disajikan karena sudah memiliki kesamaan dalam satu aspek dianggap seluruhnya menjadi akuntabel. Ini juga dalam komunikasi sosial menjadi sangat berbahaya. Makanya sebenarnya tugas pemimpin ke depan adalah di awalnya mengikuti rakyat dengan kehendak yang diinginkannya, tetapi ketika sudah memenangkan pertarungan dalam demokrasi, sudah menjadi pemimpin, maka tugasnya adalah meluruskan apa yang terjadi hari ini di masyarakat. Begitu juga jika kita seorang produsen sebuah produk, jika diawali dari keinginan pasar dan itu menjadi tren, maka sebenarnya kita harus membuka hati mereka dengan mengurangi kemadorotan dalam sebuah produk, mengurangi sesuatu yang berbahaya, bagaimana sebuah produk itu memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat, bagi konsumen. Jadi tugasnya melakukan itu. Apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini kita lakukan, itu bagian dari pola komunikasi sosial yang kita bangun. Kenapa produsen, pemimpin harus berikhtiar merubah perilaku-perilaku itu? Karena berbahaya juga jika kemudian jarak sosial itu ditentukan oleh konsumsi. Ini kan menjadi bahaya untuk kehidupan keberlangsungan masyarakat. Kemudian juga eksistensi ketika tergantung kepada konsumsi. Saya ketika berada di mall umpamanya, seseorang ketika ada di mall kemudian dia melihat banyak diskonan, begitu dipublish dengan selfie-selfienya, kemudian orang lain juga hadir ke situ padahal itu bukan kebutuhan, mengakibatkan konflik yang tidak dibutuhkan. Bisa juga kan seperti itu. Kita mau makan aja, di mana kita makan kemudian kita foto-foto kemudian kita share ke teman-teman, padahal bisa jadi makanan itu makanan orang gitu kan. Kita belinya yang diskonan, yang kita foto-foto itu yang tidak didiskon, itu kan menjadi kemunafikan akhirnya. Nah, bahayanya kemunafikan itu bisa berdampak pada banyak aspek. Aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keagamaan, dan lain sebagainya. Bahkan kita kadang-kadang bangga ketika memilih seorang pemimpin, kemudian kita komunikasikan ke orang, apapun yang dilakukannya kemudian menjadi benar. Padahal penyebabnya karena kita bangga saja bahwa pilihan kita itu jadi. Hakikatnya, intinya hari ini kalau pimpinan kita jadikan harusnya kita itu sedih. Sedih karena apa? Karena tidak mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, yakni mencerdaskan, mensejahterakan. Nah, masa ketika tidak mampu mensejahterakan dan mencerdaskan kemudian kita bangga, itu kan lagi-lagi sifat yang kemudian dikelompokkan ke dalam simulakra. Ini perilaku-perilaku ini yang kemudian keluar dari hakikat. Kita lebih kepada simbol-simbol itu. Sama halnya kita yang berada di perguruan tinggi, terutama yang berada di perguruan tinggi keagamaan seperti Sekolah Tinggi Agama Islam yang swasta, IAIN atau UIN. Ini juga orang menggambarkannya mereka yang sudah sekolah di situ adalah semuanya pintar agama. Padahal UIN sekarang kan berbeda dengan universitas lainnya. Begitu juga IAIN, orang yang sudah masuk ke situ agamanya pasti pandai. Itu kan cara berpikir kelompok, logika umum.
logika orang banyak yang dibangun sehingga memunculkan disfungsi, memunculkan status yang mengarah kepada konsumsi status. Jadi orang yang pintar agama adalah orang yang di IAIN. Itu kan berbahaya juga seperti itu, karena tidak semuanya juga. Apalagi kalau sudah magister, dari mana, dari IAIN, dari UIN, wah ini pasti ke bahasanya pinter, kemudian ke agamanya pinter, mendalam. Hari ini tidak bisa dibuat seperti itu. Sehingga ketika ada pengajian gitu kan, orang-orang yang pakai jubah, orang-orang yang berjenggot panjang, orang-orang yang lulusan UIN itu ditempatkan atau menempatkan dirinya di status sosial yang mereka lebih suka ditunjukkan di depan gitu kan. Sementara orang yang kuliah di perguruan umum atau bahkan di pesantren kemudian menyesuaikan dirinya di belakang, padahal posisi atau status itu sama. Begitu juga hakikatnya. Begitu juga ketika sholat jamaah gitu kan, ketika yang berjubah berada di posisi yang paling depan, yang bersarung belakangnya, yang celana belakangnya. Nah, pola-pola menyesuaikan diri seperti itu yang kulitnya dapat tetapi intinya sebenarnya tidak kita dapatkan. Nah, ini gejala umum yang ada di kita. Dari berbagai sudut pandang apapun, komunikasi sosial yang dibangun atas dasar simbol-simbol itu harus kita benahi, harus kita tata ulang. Untuk apa? Untuk memposisikan kita pada hakikat, memposisikan kita pada inti, pada value. Untuk apa? Untuk menghindari akibat banyaknya salah dalam menggunakan simbol-simbol komunikasi sosial atau komunikasi bisnis atau komunikasi lainnya. Nah, sahabat-sahabat semua, kajian-kajian ini atas adanya perilaku masyarakat, atas adanya teori lama, ketika di mixing nanti diharapkan akan memunculkan teori-teori baru tentang komunikasi sosial, tentang perilaku sosial. Jadi butuh antara kondisi dengan teori lama disandingkan, di mixing, dikaji, didiskusikan, sehingga kita akan menemukan teori-teori baru, sehingga betul-betul kita menjadi khalifah. Harapannya kan seperti itu, biar praduga malaikat itu terhadap manusia itu salah gitu kan. Kita menyajikan hasil olah fikir, hasil olah hati dan perilaku itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada Anda, kata Tuhan. Nah, untuk lebih tahu itu apabila kita seirama dengan pesannya Tuhan itu, diharapkan betul-betul kekhalifahan itu muncul. Sebab kalau tidak, kita justru akan menyaksikan bahwa isi pesan itu kalah oleh maknanya. Yang menang apa yang dikatakan, bukan hakikat apa yang dikatakan. Nah, ini bahayanya kalau kemudian kita tidak membuat teori-teori baru. Masa sih orang pergi ke mall itu gara-gara semua SPG-nya cantik-cantik semua? Padahal orang pergi ke mall kan sedang mencari kebutuhan. Itu kan simbol yang dimunculkan. Orang itu sukanya apa sih? Orang sukanya wanita cantik. Maka wanita cantik sebagai simbol untuk menawarkan produk. Hakikatnya kan produknya yang berkualitas itu yang diharapkan. Masa sih iklan ketika kita makan makanan vitamin ini akan merubah jiwa kita, kemudian kita hanya melihat dari apa yang ditayangkan saja. Yang ditayangkannya adalah kekuatan,
gitu kan. Wah, biar kuat. Padahal itu untuk stamina tubuh, itu kan bahaya juga. Bahayanya adalah ketika dia melihat badan yang kekar itu, dikiranya ketika minum itu badan yang kekar itu yang diharapkan, karena itu ada bagian dari simbol. Nah, ini bahaya juga seperti itu. Atau orang sales rokok, wanita cantik dengan pakaiannya yang simple itu, kemudian bukan produknya yang diinginkan, tetapi di luar produk itu simbol-simbol itu yang diinginkan. Ini kan bahayanya ke depan seperti ini. Kalau para akademisi tidak kemudian membuat rumus-rumus baru, teori-teori baru yang diinformasikan kepada masyarakat. Karena itu bagian dari komunikasi sosial. Isi pesan yang kalah oleh maknanya atau yang menang apa yang dikatakan bukan hakikat maknanya, jika dibiarkan terus-menerus ini akan menjadi penyakit masyarakat. Yang seharusnya maknanya baru kulitnya, tapi justru kita berangkat dari kemasannya. Nah, jika kita produsen juga berpikir, masa iya sih kualitas kemasan itu lebih bagus daripada isinya? Itu kan membahayakan masyarakat, kesehatan masyarakat. Masa iya sih nilai atau harga kemasannya lebih mahal dari makanannya? Kemasannya dibuang, makanannya dikonsumsi orang. Kemasannya bisa menjadi sampah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Apa yang dibuatnya itu, makanannya itu juga menjadi sampah di perut dan itu mengganggu kesehatan masyarakat. Masa dua-duanya kemudian memiliki dampak-dampak negatif hanya sebatas mengikuti simbol-simbol yang diinginkan oleh masyarakat. Jika simbol-simbol ini kemudian tidak disikapi, bahayanya adalah munculnya hiperrealitas. Jadi hidup melampaui kenyataan, hidup dalam angan-angan, gitu kan. Nah, ini menjadi persoalan baru bagi masyarakat kita. Bisa jadi munculnya pandemi salah satunya juga karena ini. Makanya harus dibangun oleh kita bagaimana komunikasi sosial itu bisa sampai ke masyarakat dari sisi hakikatnya, dari sisi intinya. Orang berpikir tentang kebutuhan, bukan berpikir tentang simbol-simbol yang di luar kebutuhan-kebutuhan itu. Simbol-simbol itu banyak di masyarakat yang hari ini kita lihat. Biarkan orang menggunakan sarung, karena bisa jadi sarung itu pakaian yang paling praktis. Untuk apapun bisa, sederhana, mudah, dan tidak mengganggu saraf-saraf kita. Jadi saraf lebih bebas dengan sarung itu. Tetapi ketika sarung untuk dikatakan bahwa saya lebih ahli keilmuan dari yang lain, itu menjadi simbol lagi. Biarkan orang berjenggot panjang, tetapi hakikat dari jenggot panjang itu sunnah Rasul yang bisa jadi bisa mengurangi maksiat, karena jarang juga orang yang berjanggot kemudian maksiatnya luar biasa umpamanya. Tetapi ketika janggot itu dianggap lebih bertakwa, itu udah lagi-lagi kepada simbol. Biarkan orang menggunakan gamis agar tidak membutuhkan dua perangkat. Biasanya kan pakai baju, pakai celana lebih mudah. Tetapi bahwa ketika pakai gamis dianggap mereka lebih beriman, ini juga menjadi simbol lagi, bentuk simbol lagi, bukan hakikat. Maka dicari hakikatnya oleh kita, karena harus kita sadari bahwa perintah agama itu jutaan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kalau satu hal kita lakukan kita dianggap lebih beriman, itu kan kembali ke simbol. Berarti kita lebih menerapkan simbol-simbol itu. Sama juga ketika mengukur kehalalan. Halal dalam sebuah produk, ketika dikomunikasikan kepada masyarakat, ditulis halal itu kan simbol. Tulisan halal itu simbol. Padahal hakikat kehalalan itu kan banyak sekali.
ada halalan thayyiban, bersih, menyehatkan gitu kan. Ada tidak berliku-liku, tidak berkelok-kelok, tidak menzolimi. Di situ muncul nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan, nilai kebersihan, nilai ketertiban. Banyak sekali ukuran kehalalan. Jika baru satu saja ada tulisan halal atau ada tulisan syariah, maka itu kan baru aspek, itu baru simbol, bukan hakikat. Ini penting untuk kita kaji ke depan, karena komunikasi sosial seperti ini bisa jadi tadi akan memunculkan sikap hiperrealitas, melampaui kenyataan. Dalam artian simbol bahwa itu baru dalam satu aspek lainnya belum dapat, seperti itu. Jadi tidak salah menggunakan simbol-simbol, itu tidak salah, tetapi hakikatnya kita belum dapat. Nah, untuk mendapatkan hakikat, maka perbanyak variabel hakikat itu, variabel value, variabel nilai, untuk memposisikan manusia lagi-lagi sebagai khalifah. Jika kita abai terhadap perilaku-perilaku ini, maka komunikasi bisa menjadi strategi yang digunakan oleh para produsen untuk memanfaatkan hasrat yang ada dalam individu. Karena ketika kondisi seperti ini, maka masing-masing individu sesungguhnya bisa menyimpulkan, bisa menafsirkan secara individu apapun informasi yang kita dapatkan. Jadi kelemahan ini kemudian biasanya dijadikan oleh para produsen sebagai bagian dari strategi. Untuk apa? Untuk lebih memperluas pasar produksi mereka. Coba kita lihat beberapa produk yang menawarkan sesuatu, tetapi apa yang dilihat dalam promosi itu sangat berbeda jauh, sehingga sebenarnya nggak nyambung, nggak ada hubungannya, tapi disambung-sambungkan. Persoalannya adalah hari ini setiap orang bisa menyimpulkan atas apa yang dia lihat, atas apa yang dia dengar. Jadi orang memiliki kebebasan untuk menafsirkan apapun, untuk ketertarikan terhadap apapun. Lihat aja di iklan-iklan yang kita lihat di media sosial maupun di televisi. Sangat menonjol ketidak ada hubungannya antara produk yang ditawarkan dengan komunikasi yang dibangun, dengan apa yang kita lihat. Mereka melihat bahwa komunikasi dapat melahirkan konstruk berpikir bahwa realitas bisa ditawarkan tanpa kenyataan. Itu bila kita kaji secara mendalam dari promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Begitu dulu juga dalam kehidupan sosial, kita melihat bahwa pemilik surga itu Tuhan, tetapi hari ini banyak orang yang mengkapling-kapling surga itu. Nah, itu realitas komunikasi yang dibangun oleh komunikasi sosial, komunikasi bisnis. Nah, bahkan mereka menjadikan komunikasi bagian dari strategi itu. Strategi untuk membangun perusahaannya, strategi untuk membangun komunitasnya, komunitas keagamaan atau kelompoknya, biar lebih berkembang lagi. Itu realitas, itu nyata. Bahkan di produsen-produsen kecil pun kita kan bisa melihat bahwa banyak produk yang meniru produk branded, tetapi huruf di belakangnya ditambahin biar beda. Banyak juga mobil yang merubah peleknya sedemikian mahalnya, padahal tidak berpengaruh terhadap kenyamanannya. Banyak juga orang yang menyampaikan dalil-dalil bahwa ini adalah yang paling utama, padahal yang utama-utama lain juga ada. Tapi itu komunikasi yang dibangun oleh para produsen, oleh para pemimpin
keorganisasian, sehingga orang banyak terjebak lagi-lagi pada simbol-simbol itu, pada sesuatu yang tidak nyata itu. Tapi kalaupun seperti ini, akademisi harus tetap objektif bahwa kondisi seperti ini dapat dirubah dengan cara, teori-teori baru muncul dan kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat. Sebenarnya pola seperti ini kerangkanya adalah dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Eksistensi komunikasi untuk membangun eksistensi diri. Orang berada di mana, difoto, kemudian kirim ke temannya. Padahal kebutuhan temannya juga enggak seperti itu. Nah, ini lebih kepada diri sendiri. Jadi ananiyah, rasa keakuannya itu kemudian dimunculkan untuk menunjukkan bahwa eksistensinya ada, bahwa saya itu seleb loh, bahwa saya itu mengikuti zaman loh, saya itu modern loh. Ini peran-peran ini yang kemudian sesungguhnya untuk memposisikan eksistensi dirinya dengan menunjukkan eksistensi komunikasi. Banyak yang menginformasikan melalui baliho, melalui televisi, melalui selegram, melalui media sosial dan lain sebagainya. Kerangkanya sesungguhnya adalah untuk menunjukkan bahwa eksistensi dirinya ada, dibantu oleh adanya eksistensi komunikasi. Jadi terbalik. Jadi yang dibutuhkan bukan manfaat dari informasinya, tetapi yang dibutuhkan adalah eksistensi dirinya di ruang tersebut. Ini tentang bagaimana komunikasi dengan eksistensi diri. Makanya muncul kemudian narasi di masyarakat bahwa dia itu pencitraan. Karena apa? Karena apa yang dia unggah. Karena apa yang dia sebarkan, karena apa yang dia informasikan di media-media sosial itu. Nah, pencitraan itu untuk menunjukkan dirinya sebagai apa. Banyak kan bahwa kemiskinan itu menarik untuk dibaca. Nanti yang merasa masuk ke ranah itu tertarik kemudian menginformasikan ke yang lain. Atau ingin dirinya dikatakan kaya. Jadi tidak kaya aja yang dimunculkan untuk eksistensi dirinya, tetapi kemiskinan juga dimunculkan untuk menunjukkan tentang eksistensi dirinya. Kesulitan-kesulitannya, kemudahan-kemudahannya, itu seluruhnya ada dalam rangka untuk membangun citra tentang dirinya di media itu. Dan itu lagi-lagi kemudian berdampak terhadap perilaku-perilaku yang ada di masyarakat kita. Orang taunya dia preman karena dia memposting. Orang tahu dia kaya karena dia menyewa jet pribadi. Orang tahu dia naik kereta karena dia memposting juga. Bisa orang dimunculkan di YouTube, di Twitter, dimanapun gitu, atau di Facebook, dimanapun. Itu kerangkanya adalah untuk membangun citra dirinya. Citra dirinya sebagai apa? Orangnya sangat up to date. Orangnya ketinggalan zaman. Orangnya tidak mengikuti informasi. Orang ini akan ditempeli statusnya oleh masyarakat ketika mampu memposting apapun. Hasilnya adalah ekspansi komunikasi. Namun akhirnya juga bermacam-macam kesimpulan karena masing-masing individu menyimpulkan semaunya dirinya sendiri tanpa teori, tanpa apapun. Orang akan cepat menyimpulkan bahwa dia itu melakukan A, maka hasilnya orang bisa kagum, bisa orang mengkerutkan dahi, bisa bahkan mentertawakan, bisa senyum sinis dan bisa apapun.
dan masing-masing orang itu berbeda tentang hal itu. Ini akibat dari ekspansi komunikasi yang dilakukan secara sangat cepat tanpa analisis apapun, tanpa dihubungkan dengan kejadian apapun. Satu kejadian berdiri sendiri dan orang bebas menafsirkan tentang hal itu. Nah, ini proses komunikasi sosial yang dilakukan oleh orang per orang, disimpulkan oleh orang per orang, akan berdampak pada aspek sosial. Jadi hasil dari komunikasi akan berdampak pada aspek sosial. Eksistensi diri diwujudkan dalam bentuk makan siang, selfie, rekreasi, selfie, jalan-jalan kemana gitu kan, lokasi-lokasi baru selfie. Dan dia merasa bahwa ketika dia menjadi orang yang pertama kemudian ada tanggapan terhadap selfie itu, di mana nih kok lokasinya baru, dia merasakan eksistensinya ada. Karena apa? Dia ditanya. Begitu ketika makan siang, orang lain makan siang dengan tempe, dia di rumah makan gitu dengan seabrek makanan yang tersaji berbeda dengan orang lain, maka eksistensinya merasa ada juga. Begitu juga ketika dia ke mall kemudian selfie di situ, berbeda dengan yang lain, kok ada mall baru ya, di mana tuh kan, itu orang bangga juga dengan itu, merasa eksistensinya ada. Bahkan ketika masak di rumah pun yang keseharian melakukan itu, artinya orang bisa selfie dengan hal-hal yang baru atau dengan rutinitas yang dilakukan, itu juga memunculkan eksistensi dirinya dimanapun dia. Walaupun kadang-kadang ke mall, selfie-nya di tempat yang mahal, belanjanya juga enggak karena hanya jalan-jalan. Ini juga bagian dari eksistensinya. Jadi ketika ada tanggapan, ketika ada viewer, dia merasa bangga atas viewernya itu, bukan atas apa yang dia lakukan itu bermanfaat buat orang lain, tetapi atas adanya dia itu, maka eksistensi dirinya dia menjadi kokoh. Makanya untuk mengejar eksistensi semua kegiatan itu, dia komunikasikan dengan simbol-simbolnya yang mereka miliki, dengan pola berpikirnya yang dia miliki, disampaikan semuanya ke semua orang. Dan merasa bahagia dengan itu, ya, bahwa semua kegiatan, semua komoditas, semua aktivitas itu dilakukan kerangkanya adalah untuk menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara mengkomunikasikannya kepada orang lain. Ini aspek sosial yang muncul dalam individu orang per orang, dan ini sudah merambah ke semuanya, ke semua orang, mewujudkan eksistensi diri dari hal yang berhubungan atau tidak berhubungan, dari hal yang bermanfaat atau dari hal yang tidak bermanfaat, dari hal yang dibutuhkan oleh dirinya atau orang lain, atau dari hal yang tidak dibutuhkan dirinya atau tidak dibutuhkan orang lain juga. Ini pola-pola yang muncul hari ini. Kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, melihat bahwa orang merasa jadi orang, menjadi manusia, menjadi hebat, memiliki eksistensi, memiliki power ketika melakukan postingan, ketika selfie, ketika aktif di media sosial. Jadi orang tidak berpikir penting atau tidak penting, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang penting saya sudah posting, saya sudah selfie, saya sudah menyebarkan di media sosial. Individunya lebih menonjol daripada kepentingan bersama. Masyarakat lebih berminat dengan simbol, bukan dengan isinya. Jadi orang lebih suka dengan kemasan daripada isi. Tujuan dikesampingkan, yang penting sudah melakukan tindakan atau kegiatan. Jadi esensinya itu menjadi tidak penting. Yang penting citra. Citra lebih penting dari kebenaran. Begitu juga
palsu dari realitas. Jadi suka yang palsu-palsu nggak apa-apa, yang penting viral, daripada kita berpikir tentang realitas buat apa. Begitu juga kemasan daripada isi. Ini presiden yang kemudian harus kita kaji. Kemudian dari kasus-kasus tersebut maka kita bisa mengatakan bahwa hari ini kita itu butuh benar, tetapi juga butuh kelihatan benar. Jadi dua aspek itu, benar dan kelihatan benar, untuk mengurai kondisi tersebut di atas. Jadi perilaku hari ini, bagaimana kita yang benar itu juga bisa kelihatan benar, karena banyak yang benar tapi kelihatan tidak benar. Apalagi kemudian aspek individu seperti tadi, memilih pemimpin, ketika pemimpinnya bertindak apapun dianggap benar, berarti kan butuh juga kita kelihatan benar. Hakikatnya juga benar juga. Jadi butuh dua aspek, butuh benar dan butuh kelihatan benar. Efek negatif dari komunikasi sosial yang tidak ditata, efek komunikasi sosial yang dibiarkan bebas lepas, efek negatif dari komunikasi sosial yang tidak beraturan, yang pertama adalah adanya instability, ketidakpastian komunikasi, akibat tidak ada kesetiaan pada kebenaran, akibat tidak ada konstruksi berpikir yang terukur. Ini akan berdampak kepada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap sebuah informasi benar atau salah. Kemudian yang kedua, adanya kedangkalan. Karena apa? Karena semua informasi yang masuk dianggap benar. Semua informasi yang masuk dianggap salah semua ketika bukan dari orang yang dipercayainya. Jadi kecenderungan terhadap orangnya menjadi tinggi. Ini jadi sederhana, berpikirnya terlalu sederhana. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kesimpulan yang kurang pas. Kemudian yang ketiga, orang menjadi cepat berbuat tetapi tidak memiliki makna. Jadi berbuatnya cepat tetapi maknanya tidak ada. Kalau orang sering mengatakan menjadi pepesan kosong. Kemudian yang keempat, matinya nilai. Nilai itu menjadi mati. Karena apa? Karena orang tidak lagi kemudian menganalisis terhadap sebuah informasi. Orang menerima begitu saja. Jadi maknanya menjadi hilang. Yang kelima, kecerdasan menjadi hilang. Jadi orang tidak lagi memiliki kecerdasan. Mengumpulkan beberapa informasi, kemudian dianalisis, baru disimpulkan. Ini baru mendengar, baru membaca, langsung disebar. Jadi dia aja belum sempat membaca, menyebarnya sudah. Ini kan kecerdasannya menjadi hilang. Orang belum tahu apa-apa sudah menyebarkan informasi. Orang baru mendapatkan informasi langsung disebar begitu saja. Nah, yang selanjutnya yang keenam adalah informasi itu akan merusak. Merusak apa? Tatanan yang sudah ada. Contoh rumah tangga. Ketika melihat informasi begitu banyak orang bercerai, sehingga dia karena ada satu sisi yang sama, kemudian menyamakan dengan kejadian itu, kemudian terjadilah konflik berkepanjangan, kemudian terjadilah tingginya perceraian. Ketika berbisnis, dapat informasi negatif tentang karyawan, dia mencurigai karyawan, kesalahan sedikit kemudian diberhentikan. Kemudian ketika orang lain dengan kegiatan sama mendapat keuntungan yang besar, sementara dirinya tidak mendapat keuntungan yang besar, dia pun menjadi
tidak nyaman dengan kondisi itu, akibatnya konflik juga. Jadi informasi-informasi negatif itu akan sangat merusak tatanan yang sudah rapi. Kemudian kita juga menjadi acak dalam berpikir. Di awal kita bicara dengan teman-teman, bicara tentang makanan, kemudian berubah ada postingan tentang informasi yang lain, mengikuti yang baru, sehingga kita tidak fokus pembahasannya pada hal-hal tertentu yang membutuhkan alam pikir kita yang fokus itu. Kita tidak mengikuti arus, tetapi arus itu dibuat oleh kita sendiri menjadi acak dan kita pusing dengan kondisi itu. Dan kita tidak fokus pada persoalan-persoalan yang inti. Yang kedelapan, kita menjadi tidak peduli pada hal-hal yang penting. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang up to date, yang tidak ada hubungannya dengan diri kita, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan aspek-aspek sosial. Yang kesembilan adalah menyebarnya aib individu. Kita tahu agama juga mengenalkan kepada kita konsep konstruk aurat, bahwa ada hal yang harus terbuka, ada hal yang harus tertutup. Itu menjadi hilang. Semuanya serba terbuka, bahkan konflik tentang dirinya juga disebarkan, diposting di media sosial, sehingga kemudian aib itu menyebar kemana-mana. Dan bahayanya ketika kondisi tersebut dibaca oleh orang yang sedang mengalami konflik. Ini menyebabkan semua orang memahami tentang aib dari orang per orang. Kemudian yang ke-10, orang buta dengan ranah mana, wilayah mana yang harus tertutup, wilayah mana yang harus terbuka, wilayah mana yang bisa diinformasikan ke orang, wilayah mana yang tidak. Jadi orang menjadi buta tentang wilayah mana yang harus ditutupi, wilayah yang mana harus terbuka. Semuanya serba terbuka. Kemudian yang ke-11, orang bicara tentang hitam putih, orang bicara tentang salah benar tanpa memiliki pondasi yang kuat, tanpa melihat universalitas. Orang bicara hitam putih, orang bicara salah benar, tergantung informasinya datang dari mana. Kalau dulu kita berpikir, lihatlah dari apa yang dikatakan, bukan lihat dari siapa yang mengatakan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Tapi hari ini justru terbalik. Siapa yang mengatakan itu diikuti, bukan esensi dari apa yang dikatakan itu. Tidak mengumpulkan sebanyak-banyak informasi untuk disandingkan informasi tersebut, akan tetapi langsung mengambil keputusan. Selayaknya kita kumpulkan beberapa informasi yang berbeda-beda dulu, baru kemudian menyimpulkan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri ketika kecepatan menyimpulkan. Kita menjadi bahan ketawaan orang ketika itu kemudian diinformasikan ke orang lain dan datanya ternyata tidak valid. Kemudian makanya muncullah sekarang hoax atau tidak hoax, bohong atau benar, nyata atau khayalan. Itu kan muncul seperti itu akibat dari kecepatan kita mengambil keputusan dari informasi sosial yang kita dapat. Yang ke-13, kita menjadi orang kagetan. Ketika kemampuan bahasa asingnya bagus, langsung bahwa ini menjadi benar gitu. Ketika membaca atau berbicara dengan bahasa Arab malah amin-amin gitu loh, padahal itu sedang menyampaikan informasi lain gitu kan. Jadi banyak aspek-aspek itu. Yang ke-13 adalah kepalsuan. Jadi karena kepalsuan itu kemudian orang banyak yang tertipu. Karena kepalsuan itu orang yang banyak yang terjebak. Karena kepalsuan orang yang merasa banyak terhina. Kemudian yang ke-15, hilangnya daya kritis.
para pemimpin di awal sudah disampaikan bahwa kritik itu bagian dari memunculkan teori baru. Kritik itu bisa membangun pola model kehidupan baru. Kritik itu akan membangkitkan semangat. Tergantung pemimpinnya itu merasa dirinya Tuhan atau tidak. Jika merasa dirinya Tuhan, maka dia punya kekuasaan penuh. Tapi kekuasaan di dunia ini kan sangat-sangat terbatas. Maka sebaiknya menerima kritik. Nah, apakah itu membangun atau tidak membangun? Lakukan komunikasi yang baik. Kemudian yang ke-16 adalah orang lebih melihat orang atau kelompoknya. Kemudian kecenderungan melihat dirinya atau kepada kelompoknya, dampaknya adalah menafikan orang lain. Jadi ciri khasnya adalah banyak menafikan perbedaan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Perbedaan harus memunculkan sinergi. Perbedaan harus memunculkan energi baru. Kemudian yang ke-17, hanya mendengarkan informasi dari kelompoknya. Hanya meyakini apa informasi yang datang dari kelompoknya. Inilah yang bisa kami sampaikan tentang efek dari kondisi komunikasi sosial hari ini. Nah, jika kondisi sudah seperti ini, maka tugas kita hari ini bagaimana merekonstruksi berpikir yang benar, merekonstruksi berpikir yang bisa membangun masyarakat. Berarti tugas kita adalah merekonstruksi berpikir. Begitu juga di sisi lain, kita juga perlu mendekonstruksi pemahaman-pemahaman keagamaan. Kita bisa menggunakan dalil khairunas anfa'uhum linas. Umat terbaik adalah yang berkarya untuk sesama. Kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kata-kata kita, narasi kita, postingan kita itu harus bisa menenangkan semua orang. Harus bisa menyelamatkan semua orang. Narasi yang kita bangun juga harus memberikan rahmat informasi, rahmat komunikasi berubah menjadi berkah. Jadi bagaimana narasi komunikasi kita itu mendatangkan berkah untuk sesama. Karena apa? Karena ternyata komunikasi bisa menghipnotis orang. Jika kita berbuat, jika kita berkata baik, maka akan menghipnotis orang untuk merubah kata yang memberikan rahmat ditransformasikan menjadi kata yang memberikan berkah untuk sesama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.